Terima kasih Permisa, Anda masih setia bersama kami pada program Apa Kabar Sumbar bersama Irfendi Ardi. Pemirsa, ini agak unik ini yang saya tampilkan, yang kami tampilkan hari ini, karena pasangan suami istri dan usahanya juga agak istimewa ini. Jadi saya langsung aja ya, kalau nggak salah ini Reno ya, suaminya, istrinya Rina. Ya. Apa ini nama usahanya Rina? Nama usahanya Layanan Akikah Barokah. Tempat usahanya di mana? Di Jorong Kota Baru Semalanggang, Kenagarian Kota Baru Semalanggang, Kabupaten 50 Kota. Luar biasa. Jadi kerjanya suami istri ini. Biasanya kalau akikah ini orang kan langsung saja biasanya. Gimana triknya itu? Ini kan triknya nih. Bisa bikin sesuatu yang betul-betul akan bermanfaat untuk banyak masyarakat kita. Ya, biasanya kan masyarakat Kabupaten 50 Kota Pekumbu akikah kan dengan pesta barale gitu kan. Rame. Dan sekarang kebanyakan masyarakat kita udah tidak pengen ribet lagi Pak. Pengen akikahnya tertunaikan ibadahnya tapi nggak butuh biaya banyak dan nggak repot-repot. Maka kita berikan solusi dengan layanan akikah barokah. Kita yang masakkan nanti kita pakan sesuai dengan kebutuhannya. Mau diantarkan ke panti, mau disediakan juga buat barale seperti itu kan. Jadi kita pakan layanannya. Oke, jadi nama usahanya Layanan Akikah Barokah. Bagaimana ini merubah daripada kebiasaan? Nah, gini Reno, kan merubah kebiasaan gimana Reno? Kan kebiasaan orang tadi kan akikah itu biasanya langsung saja kan, tidak pakai ada layanan. Nah, bagaimana bisa merubah mindset ini? Luar biasa ini. Jadi kita ada prinsip namanya layanan akikah barokah, mudah, murah, sesuai syariah. Jadi ketika orang mau akikah, biasanya kan dengan pesta atau barale, sehingga mereka mikirkan banyak kalau mau akikah anak. Tidak cukup mungkin uangnya 5 atau 10 juta gitu kan. Kita tawarkan yang lebih mudah, lebih murah, tapi mereka sudah menunaikan kewajiban akikahnya. Jadi dengan biaya kurang dari 2 juta, mereka sudah bisa memenuhi, memberikan, melepaskan tanggung jawab untuk akikahnya. Ini biayanya murah ya? Biayanya di bawah 2 juta Pak. Oh iya, hebat. Nah, ide ini dari mana nih Rina? Munculnya nih, ini kan pasti ada sesuatu, baca buku atau dari mana? Gimana ide ini bisa? Artinya sejarahnya lah bisa berdiri usaha kita ini. Awalnya dulu pas kelahiran anak pertama Pak, kita akikah kan, masak di rumah ternyata orang tua bisa masak gulai kambing kan beda ya dengan masak-masak yang lainnya. Terus kemudian ketika dibagi-bagikan ke teman-teman, ternyata teman-teman suka. Akhirnya kita dapat tawaran sebagai vendor. Nah, siapa yang pertama menawar itu? Boleh disebut perusahaannya? Boleh, tidak apa-apa. Jadi ada perusahaan. Siapa aja lah, ada apa-apa. Boleh aja. Rumah Akikah namanya, perusahaan Akikah dari Bandung. Kita pertama jadi vendor pertamanya karena buka cabang di Padang. Kebetulan waktu itu kita tinggal di Padang. Kita ditawarkan jadi vendornya. Ketika pindah ke Pekumbu, belajar kita dari sana Pak. Bagaimana rumah akikah mengelola layanan akikah di perkotaan yang orang nggak mau ribet, maunya ibadahnya tertunaikan tapi nggak repot kayak gitu. Alhamdulillah kita belajar di sana. Alhamdulillah sekarang dari 2008 sampai sekarang usahanya tetap berjalan. Betul itu kondisi seperti itu. Kita ibu langsung atau kerjasama nih berdua. Bagaimana teknik? Ini kan apa nih teknik? Kalau perusahaan kan kalau kita perusahaan kan ada itu. Jadi kalau berdua ini gimana manajemennya nih? Jadi awalnya dulu memang seperti itu. Ketika kita coba memasak dan orang tua atau mertua bagi saya bisa memasak, kita coba lihat peluang. Oh, mertua ikut juga nih? Awalnya usaha keluarga. Jadi ilmu masaknya ini dari mertua ini? Dari mertua. Kami marketing. Bukan pakai tenaga masak. Kayak kita. Jadi awalnya dulu seperti itu. Jadi kami marketing ke teman-teman siapa yang mau akikah ini bisa kita coba untuk bantu gitu ya. Jadi ketika ada orderan kita minta kepada mertua untuk memasaknya gitu. Jadi setelah beberapa lama berlangsung kita coba juga belajar dan akhirnya sekarang alhamdulillah memang sudah kita yang handle. Dan juga sudah punya karyawan untuk memasak. Berapa jumlah karyawannya? Karyawan kita sekarang yang tetap itu ada 2. Jadi tergantung untuk banyak orderan. Kalau orderan bertambah kita juga nanti tambah karyawan. Karena
masak yang diajarkan oleh mertua ini sangat praktis dibandingkan dengan orang barale atau orang pesta di kampung kita Pak ya. Untuk masak sekampung kadang-kadang untuk masak 1 ekor kambing. Kami untuk masak 4 atau 5 ekor kambing cukup 2 orang saja. Sudah bisa insya Allah untuk selesai dalam 1 hari. 1 hari itu? Iya Pak. 2 orang? Iya. Berapa kambing tadi? 5 ekor kambing bisa dikerjakan. 5 ekor kambing bisa dikerjakan 2 orang? Iya. Mantap sekali. Jadi manajemennya gimana nih? Untuk melakukan pemasarannya? Kalau untuk pemasaran manajemen kita pakai sistem kemitraan, termasuk mitra kandang, mitra bahan dapur. Kalau untuk bahan dapur kita lebih kepada petani-petani sekitar, petani cabai, jahe yang sekitar kita ketika mereka panen mereka drop ke dapur gitu kan. Kalau untuk kandang kita punya mitra kandang kan, sama belajar dari rumah Atika tadi juga kan. Jadi kita punya orang kandang yang kita percaya, yang mereka bisa memenuhi kebutuhan kita. Permintaan kambingnya seperti apa, ukurannya, jenisnya, seperti itu. Jadi kita kerjasamanya dengan kemitraan seperti itu. Terus yang bahan dapur dengan petani sekitar nanti diolah sama karyawan kita di dapur. Kalau sebelum pandemi, sesudah pandemi, apa itu bedanya? Beda omsetnya Pak. Ya. Beda omsetnya. Kalau sebelum pandemi kita dulu omset 18 sampai 20 juta. Sekarang setelah pandemi alhamdulillah 50 sampai 55 juta. Ya. Kecuali di awal pandemi emang itu pas pandemi datang ya. 1 bulan 2 bulan emang berapa agak goyang itu sedikit ya. Nol penjualan kita. Februari kita emang nol penjualan kan. Jadi berapa bulan itu kena apanya? 1 bulan full. 1 bulan ya? Ya, jadi putar otak kan gimana strateginya, karena kan pandemi orang kan kita akikah nih Pak, jadi orang nggak boleh berkerumun, nggak ada barale, nggak ada pesta, otomatis usaha kita mati kan. Tapi kita berpikir gimana supaya walaupun pandemi tapi akikah tetap jalan gitu kan. Akhirnya kita ganti metode layanannya. Oh jadi artinya timbul lah ya inovasi baru. Layanan yang kita berikan ketika orang pesan, kita tawarkan ini mau diantar sekaligus atau mau diantar ke panci atau mau kita packing untuk dibagi ke tetangga gitu. Jadi ada packingan kita tuh berbagai macam kita buat supaya orang juga tidak kewaran. Karena kalau awal dulu rata-rata yang pesan itu orang yang pesta. Sehingga kalau kita siap masak nanti diantar mereka patok ke pesta gitu ya. Jadi pemasarannya pakai Gojek. Ngantarnya gimana itu kalau jauh-jauh tuh? Atau udah langsung apanya? Ada kita dari tim atau sudah ada tim distribusi, tim distribusi kita ada. Ada ya. Jadi pas pandemi 1 bulan juga kena ya. Setelah itu kita tetap bangkit. Karyawan sempat enggak 1 bulan itu dirumahkan? Kebetulan tidak, karena memang kita waktu itu pikir putar otak gimana cara untuk tetap bisa dapur tetap ngumpul. Dapur tetap ngumpul. Apakah waktu itu ikan bakar waktu itu Pak. Waktu selama pandemi ikan bakar untuk menyelamatkan karyawan kita tutup ya. Nanti kita antar ke rumahnya gitu. Karena orang kan tidak boleh keluar waktu itu Pak. Jadi kalau seandainya dengan kondisi pandemi ini semangat tetap timbul ya. Alhamdulillah. Tidak patah semangat ya. Nah pemasarannya pakai apa enggak? Teknologi enggak? Pakai e-commerce enggak? Kalau pemasaran baru sekarang karena yang banyak itu orang dunia media sosial Pak ya. Kita pakai Facebook, pakai Instagram baru itu banyak. Oh, pakai Instagram, pakai tapi yang juga ada di follow Instagram. Ada ya. Tapi yang lebih banyak konsumennya di Facebook. Apa kesulitan? Nah, setiap kita usaha pasti ada kesulitan. Apa kesulitan yang memang membuat wah ini nggak mungkin ini kita akan jatuh. Ada enggak seperti itu? Mengeluhnya ada enggak? Kalau sekarang kita kesulitan mencari karyawan marketing. Karyawan marketing. Karena kalau untuk marketing di media sosial kan butuh yang anak muda ya Pak ya, yang mengikuti bahasa medsos, yang paham dengan selera masyarakat netizen lah kayak gitu kan. Jadi untuk yang mendapatkan yang seperti itu yang susah, yang bisa dia tahu dia kapan-kapan waktu prime time untuk bisa iklan, kapan dia bisa memunculkan postingan, kapan postingan itu bisa di-like, disukai, dilihat orang gitu kan. Dan sasarannya siapa aja seperti itu kan. Yang itu sulit. Jadi sekarang kita untuk marketing masih menghandle sendiri gitu.
Ada enggak bulan-bulannya, waktu bulan ini rame, bulan ini sedikit, ada seperti itu? ada Kalau ramenya. yang paling sedikit itu di bulan-bulan apa itu? Kalau biasanya pas liburan, kenaikan kelas, jadi orang biasanya mengalokasikan dana akikah buat anak sekolahan Oh, dulu jadi gitu. mereka sudah tahu juga ya, sudah Iya, siap-siap gitu ya. iya. Kalau ramenya pas musim lebaran haji, musim lebaran, karena yang ada yang pulang kampung nanti ingin menjamu keluarganya di rantau dengan gulai kambing seperti itu. Karena ada tren-trennya, ada enggak masa nganggurnya ini? Masa enggak pekerjaannya, masa enggak ada enggak? Alhamdulillah belum pernah, kecuali yang Jadi, kembali ke Februari satu kemarin. hari, seminggu, sebulan itu gimana cara pekerjaannya? Terus setiap hari ada? Dalam sepekan paling ramai itu biasanya pas hari-hari puasa, Pak. Dan Senin, Kamis, Sabtu, Ahad itu ramai. Jadi artinya setiap minggu itu ada? Iya, ada. Ada ya? Memang alhamdulillah orang melahirkan setiap waktu ada. Prinsip kami Kalau selagi momen masih itu bagus sekali ya, jadi setiap hari ada terus ya. Berapa jumlah karyawannya sekarang? Yang tetap tadi 2, yang di dapur karyawan Yang di dapur itu cuma 2 yang tukang masak? Iya. Yang Ini lain di sekolah pakai chef enggak? Ada yang dilatih enggak pakai ahli, tenaga ahli masaknya enggak? Atau masaknya sudah dari mertua tadi aja? Iya, Pak. Dari mertua yang sudah dipatenkan, jadi kami belajar memasak dulu memang ditakar, Pak. Jadi tidak kirologi istilahnya. Jadi memang berapa bawangnya, berapa ini semua ditakar. Jadi alhamdulillah masakan kita dari waktu ke waktu sama. Alhamdulillah konstan rasanya gitu, Pak. Karena suami istri ini ya. Pernah enggak kelahi berdua? Misalnya ini bumbunya begini-begini, kadang-kadang kan ada itu. Ada enggak? Enggak ada ya? Enggak. Aman-aman aja ya? Aman-aman, Pak. Oh, iya betul-betul. Kalau seandainya nanti ada penurunan daripada pemesanan, kita kan nggak tahu, kita nggak ngerti ya. Pernah ada ide-ide lain? Sampai saat ini masih itu kan. Tapi ada nggak penurunan ini? Enggak. Penurunan, kenapa masa pandemi ini? Penurunan pemesanan? Waktu Februari Waktu saja. Oh, cuma sekali itu aja ya? Iya, karena orang nggak akikah kan, orang nggak ada boleh barale, nggak ada orang keramen nggak boleh. Jadi Rino sama Rina ini cuma akikah aja usahanya. Ada enggak sampingan yang lain enggak? Enggak, kita Masih untuk ini aja belum kan? Jadi peluang ini gimana kira-kira? Ada nanti akan semakin bagus? Ya, insya Allah selama orang melahirkan masih ada, insya Allah akikah tidak akan mati. Oh, luar biasa. Jadi kita metodenya kita ganti, Pak. Yang dulunya metode akikah kita terfokus pada barale kan. Sekarang ternyata bisa walaupun tidak boleh berkerumun, ternyata bisa ada daging akikah diisi sama tetangga, sama teman dengan packingan tadi. Sebelumnya kan memang akikahnya orang mindsetnya barale. Sekarang tanpa barale pun akikah tetap bisa dijalankan. Bisa dijalankan ya. Jadi artinya sebelum pandemi konsep kita berapa? 18 sampai 20 juta. Setelah pandemi, dalam kondisi masa pandemi ini? Ya, 50 sampai 50 naik ya? juta. Iya. Apa kiatnya itu? Apa? Kiat supaya naik itu? Mengganti tadi kan. Milenialnya nih kan. Apa usaha yang dilakukan? Banyak orang sekarang itu kan kolek. Atau usahanya tidak jalan. Jalan tapi kadang-kadang Senin Kemis katanya kan. Tapi Rina sama Reno itu usahanya kan meningkat. Apa usaha yang dilakukan? Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya kita mencari peluang dengan kondisi seperti ini, gimana supaya tetap ada. Gitu. Jadi kita mengganti metode layanan. Jadi kan metode layanan yang awalnya berkerumun, ternyata bisa tidak berkerumun. Artinya kita memberikan solusi kepada calon konsumen. Misalnya kan di telepon, anaknya mau lahir nih, tapi gimana ya akikahnya, bisa nggak? Ada, caranya ada. Kita berikan solusi, tawaran solusinya dengan akikah dibagikan dengan packingan kita tawarkan packingan kita yang sesuai dengan kebutuhan konsumennya seperti itu. Misalnya Bapak, kami melakukan layanan, misalnya layanan A sampai Z untuk akikah. Kalau dia mau kambingnya saja kami sediakan. Kalau dia mau daging kambingnya saja kita potong, kita bersihkan, kita antar ke sana. Kemudian kalau dia mau dimasak, kemudian dibagi-bagikan, kami siapkan. Jadi semua daripada permintaan, semua permintaan kita layani. Kita layani. Kalau kambing aja diantar. Kambing aja. Bahkan kalau mereka minta jasa, ini kan sunahnya potong rambut hari ke-7, bisa nggak ditolong potong rambutnya? Kami potong rambut anak. Hebat.
Baik, apa pesan-pesan ini kepada sahabat-sahabat kita yang usahanya mungkin sampai hari ini masih belum bisa bangkit. Nah, kan bisa terjadi itu di masa pandemi ini. Sahabat-sahabat kita, masyarakat kita yang luar biasa, masyarakat kita ini luar biasa sebetulnya semua ini. Ada enggak pesan-pesan agar yang belum bangkit bisa bangkit, yang usahanya sekarang sedang akan mulai bangkit lagi tetap harus bangkit, dan yang jatuh bisa bangun kembali. Jadi kita inginkan walaupun pada masa pandemi ini, tapi jangan pernah menyerah. Kita harus tetap berusaha, ikhtiar. Kita minta kepada Allah semoga usaha daripada sahabat-sahabat kita yang hari ini terjatuhlah atau kurang berhasillah bisa berhasil untuk masa yang akan datang. Silakan Rina dulu pesan untuk sahabat-sahabat kita. Pesannya, musibah kapanpun pasti akan terjadi. Tinggal kita memilih kita akan menjadi korban atau menjadi pahlawan. Rino, himbauan untuk kawan-kawan kita agar mereka sukses kembali yang kemarin mungkin kurang sukses. Pertama, yang penting adalah keyakinan bahwa setiap bencana itu pasti ada hikmahnya. Allah tidak akan memberikan sesuatu kecuali seseorang itu mampu untuk mengambil hikmah daripada itu. Maka untuk itu kita pertama yakin dulu bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, kalaupun Allah hari ini menguji kita dengan jatuhnya usaha kita, pasti ada peluang lain yang Allah berikan sehingga kita bisa bangkit kembali. Dan ketika keyakinan itu sudah ada, maka kita akan diberi oleh Allah jalan keluar bagaimana untuk bisa bangkit kembali. Yang penting ketika itulah bahwa setiap apapun yang terjadi pasti ada hikmah di balik itu yang Allah berikan kepada kita. Itu Pak. Terima kasih Rina dan Rino, para pemirsa yang kami banggakan dan yang kami hormati serta kami cintai. Terima kasih telah mengikuti acara kami ini. Kami tetap mengimbau kepada semua pemirsa, tetap produktif, tapi konsepnya adalah tetap melaksanakannya dengan protokol kesehatan. Mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada acara yang akan datang.